Apakah Anda pernah menatap langit malam dan disuguhi pertunjukan cahaya yang memukau dan memikat? Jika ya, Anda mungkin telah menyaksikan salah satu fenomena alam paling memukau di dunia, aurora, atau yang lebih dikenal sebagai aurora borealis di belahan utara dan aurora australis di belahan selatan. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami ke dalam dunia yang mempesona dari aurora. Dari pengertian ilmiahnya hingga mitos dan legenda yang melingkupinya, kita akan menjelajahi segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cahaya spektakuler ini yang terlihat di langit. Aurora terjadi di daerah kutub bumi karena interaksi antara partikel bermuatan dari angin matahari dengan medan magnet bumi. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Ketika angin matahari mencapai bumi, medan magnet bumi bertindak seperti perisai, membelokkan dan memandu partikel-partikel ini ke arah kutub. Ketika partikel bermuatan tersebut bertabrakan dengan atom dan molekul di atmosfer bumi, terutama oksigen dan nitrogen, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya yang kita lihat sebagai aurora. Medan magnet bumi menyebabkan partikel-partikel ini terkonsentrasi di daerah kutub, sehingga aurora paling sering terlihat di dekat kutub utara, aurora borealis, dan kutub selatan, aurora australis. Jadi, aurora terjadi di daerah kutub bumi karena interaksi kompleks antara angin matahari, medan magnet bumi, dan atmosfer planet ini. Lalu bagaimana interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi menyebabkan terjadinya aurora? Interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi menyebabkan terjadinya aurora melalui serangkaian proses fisika yang menarik. Proses ini dimulai ketika angin matahari, yang terdiri dari partikel bermuatan yang dikenal sebagai plasma, mencapai bumi. Plasma ini terjadi karena suhu yang sangat tinggi di atmosfer matahari, yang menyebabkan atom-atom kehilangan sebagian besar atau seluruh elektronnya. Ketika angin matahari mencapai bumi, medan magnet bumi bertindak seperti perisai yang mengarahkan aliran partikel bermuatan tersebut. Medan magnet bumi memiliki bentuk yang mirip dengan garis-garis medan magnet yang mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Partikel bermuatan dari angin matahari yang mencapai bumi terjebak oleh medan magnet ini dan dipaksa untuk mengikuti garis-garis medan menuju daerah kutub. Ketika partikel bermuatan ini memasuki atmosfer bumi di sekitar kutub, mereka berinteraksi dengan atom-atom dan molekul-molekul di atmosfer, terutama oksigen dan nitrogen. Ketika interaksi ini terjadi, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya yang terlihat sebagai aurora. Warna aurora yang berbeda disebabkan oleh berbagai jenis atom yang terlibat dalam interaksi tersebut dan ketinggian di mana interaksi tersebut terjadi. Misalnya, cahaya hijau biasanya disebabkan oleh interaksi dengan oksigen pada ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan bumi, sedangkan cahaya merah sering disebabkan oleh oksigen pada ketinggian yang lebih tinggi. Jadi, interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi mengarahkan partikel bermuatan ke daerah kutub, di mana mereka bertabrakan dengan atmosfer dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya aurora. Ini adalah contoh yang menarik dari bagaimana fenomena alam yang kompleks dapat dipahami melalui prinsip-prinsip fisika dasar. Pernahkah kalian berpikir, apa perbedaan antara aurora borealis dan aurora australis? Aurora borealis dan aurora australis adalah dua fenomena cahaya yang menakjubkan yang terjadi di langit belahan bumi yang berlawanan. Meskipun keduanya memiliki asal-usul yang sama, yaitu interaksi antara angin matahari dan medan magnet bumi dengan atmosfer, perbedaan utama antara keduanya adalah lokasi geografis di mana mereka terjadi dan nama yang diberikan sesuai dengan lokasi tersebut. Aurora borealis. Aurora borealis terjadi di belahan utara bumi, terutama di wilayah Arktik seperti Alaska, Kanada, Norwegia, dan Rusia bagian utara. Nama, borealis, berasal dari kata Latin untuk utara, yang mengacu pada lokasi di belahan utara bumi tempat fenomena ini terjadi. Aurora borealis sering disebut sebagai cahaya utara, atau cahaya malam utara, dan dapat terlihat dari sebagian besar wilayah utara bumi ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Aurora australis.
Aurora australis terjadi di belahan selatan bumi, terutama di wilayah Antartika dan negara-negara di sekitarnya seperti Australia, Selandia Baru, dan Argentina bagian selatan. Nama, australis, berasal dari kata Latin untuk selatan, yang mengacu pada lokasi di belahan selatan bumi tempat fenomena ini terjadi. Aurora australis juga dikenal sebagai cahaya selatan atau cahaya malam selatan, dan terlihat dari sebagian besar wilayah selatan bumi ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Meskipun aurora borealis dan aurora australis terjadi di wilayah geografis yang berlawanan, keduanya memiliki karakteristik serupa dalam hal keindahan dan penampilan cahaya yang mengagumkan. Mereka sering menjadi objek penelitian dan kekaguman bagi ilmuwan, fotografer, dan penikmat alam di seluruh dunia. Perlu kita ketahui bagaimana ilmuwan mempelajari dan memahami fenomena aurora. Ilmuwan telah menggunakan berbagai metode dan alat untuk mempelajari dan memahami fenomena aurora. Berikut adalah beberapa pendekatan yang biasa digunakan. Pengamatan langsung. Ilmuwan melakukan pengamatan langsung terhadap aurora dengan menggunakan instrumen seperti kamera, teleskop, dan alat pengamatan lainnya. Pengamatan ini dapat dilakukan dari stasiun pengamatan di darat di dekat kutub atau bahkan dari pesawat terbang atau satelit yang melewati wilayah aurora. Pengukuran spektroskopi. Ilmuwan menggunakan instrumen spektroskopi untuk menganalisis cahaya aurora dan mempelajari spektrumnya. Ini membantu mereka mengidentifikasi atom dan molekul yang terlibat dalam interaksi antara partikel bermuatan dan atmosfer bumi. Pengukuran satelit. Satelit yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran khusus dapat memberikan data tentang distribusi spasial dan temporal dari aurora. Mereka dapat mengamati aurora dari ketinggian yang tinggi dan memantau perubahan dalam intensitas, lokasi, dan bentuk aurora dari waktu ke waktu. Modelisasi komputer. Ilmuwan menggunakan model matematika dan komputer untuk mensimulasikan proses yang terjadi di atmosfer bumi yang menyebabkan aurora. Dengan memasukkan data pengamatan dan prinsip-prinsip fisika yang mendasarinya, model-model ini membantu ilmuwan memahami perilaku aurora dan memprediksi bagaimana aurora akan bereaksi terhadap perubahan dalam kondisi lingkungan. Kolaborasi antardisiplin. Studi aurora melibatkan kolaborasi antara ilmuwan dari berbagai disiplin, termasuk fisika atmosfer, fisika plasma, astronomi, dan ilmu bumi. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aurora dan interaksi kompleks antara berbagai proses fisika yang terlibat. Dengan menggunakan berbagai pendekatan ini, ilmuwan terus meningkatkan pemahaman kita tentang aurora dan peran pentingnya dalam fisika atmosfer bumi serta interaksi antara bumi dan angkasa luar. Dan perlu kamu tahu juga apa dampak aurora terhadap aktivitas manusia, seperti komunikasi dan navigasi. Aurora dapat memiliki beberapa dampak terhadap aktivitas manusia, terutama dalam hal komunikasi dan navigasi. Berikut adalah beberapa dampak utama. Gangguan pada komunikasi radio. Aktivitas aurora yang intens dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio di daerah yang terkena dampaknya. Gelombang radio dapat dipantulkan atau diarahkan kembali ke bumi oleh lapisan atmosfer yang terpengaruh oleh aurora, menyebabkan gangguan atau penundaan dalam transmisi sinyal. Gangguan pada sinyal GPS. Aurora juga dapat mempengaruhi sinyal GPS, Global Positioning System. Partikel bermuatan yang terlibat dalam aurora dapat memengaruhi jalur transmisi sinyal GPS dan menyebabkan ketidakakuratan atau gangguan dalam navigasi menggunakan perangkat GPS. Gangguan pada komunikasi satelit. Aurora dapat mempengaruhi komunikasi melalui satelit dengan cara yang serupa seperti komunikasi radio. Sinyal yang dikirimkan atau diterima oleh satelit dapat mengalami gangguan atau degradasi kualitasnya karena efek aurora. Dampak pada sistem navigasi penerbangan. Pilot dan operator pesawat juga perlu memperhatikan aktivitas aurora, terutama di daerah-daerah dekat kutub. Kondisi atmosfer yang terganggu oleh aurora dapat mempengaruhi sistem navigasi penerbangan, memerlukan penyesuaian atau tindakan pencegahan khusus untuk memastikan keselamatan penerbangan. Peningkatan ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Dengan peningkatan ketergantungan manusia pada teknologi modern seperti komunikasi satelit dan GPS, dampak aurora terhadap infrastruktur ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Karena itu, memahami dan memprediksi aktivitas aurora menjadi penting untuk mengurangi risiko gangguan terhadap sistem-sistem tersebut. Meskipun aurora secara langsung tidak membahayakan kesehatan manusia, dampaknya terhadap teknologi dan infrastruktur modern dapat memerlukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan gangguan dan risiko yang mungkin timbul.